Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik rekan-rekan dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku di tanah air. Pada malam hari ini saya kembali menyapa Anda melalui channel YouTube dan podcast saya ini. Pada malam ini saya ingin menyampaikan opini saya berkaitan dengan satu peristiwa yang ramai sekali dan viral di tanah air, yaitu tentang pagar bambu yang ada di laut atau pantai Tangerang, Jawa Barat, ya, pantai Tangerang, Provinsi Banten, maaf ya, pantai Tangerang, Provinsi Banten, ya. Jadi pagar bambu di pantai itu ramai menimbulkan semacam pendapat pro kontra di tengah masyarakat. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan opini saya berkaitan dengan hal itu, tentunya didasari oleh apa yang saya pahami tentang kebijakan publik. Sebelum menyampaikan opini, saya persilahkan, saya mohon saudara-saudara semua berkenan untuk men-like dan men-subscribe channel saya. Kemudian menonton cuplikan 3 video dari dari 3 tokoh nasional. Yang pertama itu Cak Nun, kemudian yang kedua itu Pak Jokowi, yang ketiga tentunya cuplikan video dari Presiden Prabowo. Silakan. Masih reklamasi, seperti Anda ketahui reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek terus akhir dibatalke karo Anies, ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Dan itu ada 37. Itu baru reklamasi. Durung meneh kowe nek wis saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak. 30 sampai 40 tahun. Ya Merapi, ya Merbab, endi wae sing kira-kira ana panas buminya sudah dikontrak, sudah dijual oleh pemerintah tanpa kalian tahu. Panas bumi dari gunung itu termasuk nanti nek kowe ndelok pegunungan Kendeng dan Kapur Utara di utara Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kemarin kita ke Rejo apa kayak? Banjarjo sampai ke Jombang Kabuh itu ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Pada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita
harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Nah, demikianlah video atau penggalan video dari Cak Nun yang pertama, kedua dari Pak Jokowi, kemudian penggalan video penyampaian dari Presiden Prabowo. Jadi 3 video ini coba saya cermati dengan berkaitan dengan isu yang lagi ramai, pagar bambu di pantai Tangerang itu. Ya, jadi karena saya ngertinya tentang kebijakan publik, ya coba saya menyampaikan opini dengan pendekatan kebijakan publik. Ya, jadi kita tidak perlu alergi dengan konsep dan teori, karena teori itu sebenarnya lahir dari riset yang tidak mudah risetnya atau penelitiannya, kemudian memunculkan teori, ya menghasilkan teori. Jadi saya coba membedah ini dengan teorinya William Dunn. Ya, itu teori yang mungkin paling terbaru berkaitan dengan evaluasi kebijakan, berkaitan dengan pagar bambu yang muncul di pantai Tangerang itu. Ya, bagaimana kita mencermati itu kita semua, dan ini mudah-mudahan bisa digunakan sebagai referensi sharing untuk seluruh anak bangsa ini menyikapi fenomena itu. Ya, jadi di video pertama Cak Nun sudah mengatakan bahwa reklamasi itu tidak terjadi di pantai Tangerang dan Jakarta saja, tetapi ada di 37 titik di Indonesia ini. Ya, yang saya tahu ada di Bali, ya di Teluk Benoa itu. Ya, yang berarti yang lagi 35 silahkan dicek. Anda bisa cari tahu itu. Ya, Anda bisa googling, Anda bisa tanya ke BPN Agraria, Kementerian Agraria, ya ATR BPN. Nah, kemudian hal itu ketika media bertanya kepada Jokowi, ini yang menarik. Jokowi mengatakan, itu saya catat, silakan dicek proses legalnya. Nah, ini menarik. Karena Jokowi ini baru pertama saya lihat dia bicara serius dengan media berkaitan dengan kasus reklamasi di Teluk Jakarta dan Teluk Banten ini, Tangerang ini. Jadi dia menyuruh kita untuk melihat proses legalnya. Nah, sekarang ini yang mau saya jawab, nanti urusan Pak Prabowo sebentar, Presiden Prabowo, video Presiden Prabowo. Ini saya akan tanggapi pernyataan Jokowi. Ya, tentunya dengan pendekatannya William Dunn. Ada 2. Itu berkaitan dengan bagaimana monitoring, cara melakukan monitoring sebelum melakukan evaluasi kebijakan. Karena beda monitoring dengan evaluasi itu beda. Monitoring pada saat program atau kegiatan sedang berjalan, evaluasi ketika program kegiatan sudah selesai. Nah, khusus pemagaran ini, karena dia bukan proyek state atau negara, ya kalau kita cermati, ini berarti kan bukan milik pemerintah, ya. Jadi kita baru monitoring. Di tahapan monitoring kita cek menurut konsepnya William Dunn. Jadi saya baca saja, ya. Jadi karakteristik monitoring itu ada 4, ya. Ada yang pertama ketaatan, kemudian yang kedua pemeriksaan, kemudian tahapan yang berikutnya itu adalah laporan dan penjelasan. Kalau kita mengikuti media massa dan kita ikuti pemberitaan di media, sudah dilakukan pemeriksaan dan pihak yang berwenang dalam hal ini tentunya Kementerian ATR BPN.
Jadi saya lihat di video itu kemarin Pak Menteri Nusron Wahid kalau tidak salah namanya sudah ke lapangan. Ya. Nah, penyampaian Nusron Wahid jelas. Ya. Kita semua sudah tahu bahwa itu menyalahi ketentuan perundangan. Ya. Silakan dicek sama-sama agar saya tidak jika saya keliru. Ya. Tapi yang jelas di video yang beredar di media, Nusron Wahid sudah menyampaikan pandangannya berkaitan dengan peristiwa itu. Nah, sekarang kita cek dengan konsepnya William Dunn. Pertama, ini sangat berhubungan dengan penyampaian Jokowi, Pak Jokowi. Proses legalnya dilihat. Dikaji, dicermati, dianalisis tentunya. Ini analisis paling beratnya. Karena dia bicara proses legal Jokowi ini. Ya. Nah, ini. Jadi, apakah tindakan yang dilakukan oleh aparat terkait itu legal? Memenuhi 3 unsur dari tindakan pejabat publik. Apakah memenuhi asas legalitas, asas yuridikitas. Satu lagi fresh air mission atau diskresi. Ini kita abaikan dulu 2 ini. Apakah yang dilakukan oleh aparat itu, ya tadi tindakan administrator, staf yang berkaitan dengan pemagaran itu, lokusnya di mana? Di Tangerang. Berarti di sana ada kepala desa. Ya. Apakah kepala desa itu, karena saya sempat menjadi PJ kepala desa, ya, sempat menjadi pamong saya, ya, lumayan cukup lama, 2 tahun di satu tempat, 2 tahun berikutnya di tempat yang lain. Jadi ngerti proses pensertifikatan tanah yang baik yang sifatnya PH murni sudah bersertifikat atau yang belum bersertifikat, paham saya, ya. Nah. Apakah tindakan administrator termasuk level terbawah, kepala dusun dan kepala desa di lokasi TKP-nya itu sudah taat sama aturan hukum? Saya langsung jawab, mereka kemungkinan besar peluangnya patut diduga tidak taat asas hukum. Ya. Ini menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi patut diduga kepala dusun, kepala desa di sana tidak taat asas hukum. Konfirmasinya apa? Saya nggak usah yang berbicara yang berat-berat pada publik masyarakat. Ya. Jadi kalau kita melihat sertifikat tanah asli, ya, yang berwarna hijau itu sekarang sudah ada yang elektronik juga. Tapi kita pakai yang hijau biar gampang, ya, biar mudah dipahami oleh publik. Jadi di sertifikat tanah itu yang warna hijau itu di mana-mana sama. Pastilah judulnya itu di depannya itu ada tulisan Badan Pertanahan Nasional. Ya lembaga ini jelas tugasnya itu untuk ngurusi tanah. Nah, wilayah yang dipagari bambu ini memang ada tanah di bawah air laut itu, air pantai itu. Tapi kan itu judulnya bukan tanah, itu kan air. Judulnya aja Badan Pertanahan Nasional, suratnya kok air disuruh sertifikat? Ini yang konyol pertama. Hai Pak Jokowi, ya. Nah, poin yang kedua, ini sudah teknis ini. Saya sampaikan biar Jokowi ngerti, ya. Jadi di dalam sertifikat itu ada lembaran 1, 2. Kalau tidak salah lembaran ketiga di bagian kiri itu ada tulisan judulnya surat ukur. Silakan dicek kalau Anda punya sertifikat. Surat ukur, di bawah surat ukur itu ada ketikan identitas tanah. Tulisan ketikannya itu apa? Sebidang tanah terletak dalam titik-titik, itu diisi nanti. Apakah di Tangerang, apakah di Bogor, apakah di Depok, apakah di Denpasar. Itu diketik nanti. Nah, kalau kita cermati judulnya itu sebidang tanah, mana tanahnya di lokasi itu? Itu air, pantai. 2 indikator ini sudah rentan, patut diduga administrator dan pejabat terkait di sana itu sudah tidak taat asas. Jadi sudah terjawab apa yang dikatakan oleh Jokowi. Sudah salah Pak Jokowi. Ya. Apalagi luasnya sangat luas sekali, puluhan ribu hektar. Ribuan hektar kalau tidak salah, ya. Nah, kemudian monitoring juga sudah dilakukan oleh pihak Kementerian ATR BPN dengan turunnya Pak Menteri Nusron Wahid kemarin. Jadi pemeriksaan sudah dilakukan.
kemudian laporan sudah dicek sama Pak Nusron, ya ini tanda kutip, hai Jokowi, hai Pak Jokowi, ya. Termasuk penjelasan. Yang berbeda penjelasannya itu salah satu kepala desa yang kelihatan di video itu. Jadi ini perbuatan bisa dikatakan cacat hukum atau melawan hukum Pak Jokowi, ya. Berkaitan dengan kasus itu loh, biar nggak salah saya, berkaitan dengan kasus pemagaran laut itu, ya. Nah, kemudian coba kita takar, kita analisis dia dengan menggunakan William Dunn juga, teorinya William Dunn khusus tentang evaluasi. Tadi monitoring, ya dari monitoring sudah kacau. Hasil monitoring semuanya rentan keliru, salah, ya. Nah, itu juga berimplikasi terhadap aspek hukum, aspek politik, kemudian aspek ekonomi, terutama nelayan di sana, kemudian aspek kultur budaya. Ini pendekatan Rosenblum, ya. Nah, kemudian evaluasinya sekarang kita satu-satu. Efektivitas, ya, efektivitas. Apakah keberadaan pagar bambu itu memberikan nilai efektif kepada publik di sekitar sana? Tidak. Nelayan sudah ribut itu. Mereka harus menghabiskan solar bertambah kalau tidak salah sekitar 20 liter untuk keluar dari pantai itu. Ini jelas indikator pertama dari konsepnya William Dunn itu, aspek efektivitas tidak efektif. Merugikan nelayan di sekitar sana. Kemudian efisiensi juga enggak. Tidak ada efisiensi. Ya. Nggak tahu kalau oknum yang punya inisiatif memagar itu. Kemudian kecukupan, bukan kecukupan, kecukupan tidak terpenuhi, ya. Jadi kecukupan berkaitan dengan eksekusi program itu, nelayan tidak setuju sebenarnya, tapi karena dia tidak punya kuasa, mereka kalah. Ya, sekarang baru diberi ruang oleh Presiden Prabowo. Terima kasih Presiden Prabowo, terima kasih Pak Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid sudah berani menegakkan aturan di sana, termasuk TNI AL. Terima kasih. Ya. Kemudian pemerataan atau keadilan sama sekali tidak. Wong jelas-jelas lahan itu yang bukan miliknya dia pagari meskipun keluar sertifikat, ya itu tidak hanya di tempat itu kerap terjadi persoalan sertifikat tanah. Di banyak daerah terjadi persoalan itu. Ya memang ada persoalan di internal oknum di dalam aparatur BPN oknum. Ya. Nah ini permasalahan pemerataan atau keadilan. Kemudian aspek yang kelima tentang responsivitas. Ya, responsivitas itu bagaimana publik merespon berkaitan dengan satu kebijakan atau program. Publik tidak menerima tentang keberadaan pagar laut itu, terutama nelayan yang ada di tempat itu. Dan kalau kita gunakan rujukan aturan hukum yang berlaku di mana saja termasuk di Indonesia, tidak bisa pantai itu milik perorangan. Pantai itu milik publik. Ya. Ini keliru, ya. Jadi responsivitas juga tidak dipenuhi, ya. Kemudian ketepatan sasaran, tidak ada tepat sasaran. Jadi sederhana saja kita lihat kasus atau peristiwa pemagaran bambu di pantai Tangerang ini, jelas kalau kita akumulasikan tadi aspek-aspek itu, baik yang aspek monitoring ada 4, kemudian aspek evaluasi ada 6, itu semuanya tidak memenuhi kriteria. Jadi finally, kalau itu dibawa ke ranah pengadilan, patut diduga itu melawan hukum. Dan bahkan itu menjadi atensi program Pak Prabowo sekarang. Di video yang ketiga, penggalan videonya Pak Prabowo sudah menyatakan siapapun itu berkaitan dengan tanah. Ya. Nah itu pandangan saya berkaitan dengan rame-rame atau viralnya peristiwa pagar bambu di pantai Tangerang atau Teluk Tangerang yang dekat Jakarta itu. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan semacam brainstorming, sumbangan pemikiran kepada kita semua di tanah air, sehingga peristiwa-peristiwa yang sama tidak terjadi lagi di tanah air ini, termasuk di 35 titik lainnya. Mudah-mudahan negara hadir di sana sehingga oknum-oknum yang berupaya untuk menghalalkan segala cara ingin menjarah tanah tumpah darah air kita bisa ditertibkan atau bisa ditindak oleh Presiden Prabowo di masa pemerintahan beliau kini. Mungkin itu
hal-hal yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Akhirnya saya sudahi dengan menyampaikan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk saudara-saudara nelayan. Tidak hanya di Tangerang dan Jakarta, tentunya di nelayan-nelayan di seluruh tanah air, terutama di 37 titik yang dikatakan oleh Cak Nun itu sedang direklamasi. Ayo bangkit semua, lawan oligarki.